Shalom Bapak Ibu, hari ini Sabtu 26 September 2020 kita membahas Nehemia 4-7. Temanya tembok Yerusalem selesai dibangun. Nehemia 4 menceritakan bagaimana pekerjaan itu kemudian ditentang. Ketika Sanbalat mendengar bahwa tembok mulai dibangun kembali, bangkitlah amarahnya dan ia sangat dengki. Ia mengolok-olok orang Yahudi di hadapan bangsanya dan tentara Samaria sebagai orang lemah yang mengharapkan sesuatu yang tak mungkin dicapai. Tobia juga mengejek, tembok mungkin bisa dibangun, tapi dilompati seekor anjing hutan saja pasti akan roboh. Nehemia membawa cercaan itu kepada Tuhan dalam doa, sembari terus membangun tembok dengan cepat, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Mereka prioritaskan ujung tembok dengan ujung satunya segera bertemu, walau baru setengah tinggi yang diharapkan. Ketika Sanbalat, Tobia, orang Arab, orang Amon, dan orang Asdod mendengar tembok Yerusalem sudah bertemu dari ujungnya ke ujungnya, sangat kesal mereka dan bersepakat untuk memerangi dan mengacaukan Yerusalem. Namun bangsa Israel berdoa kepada Allah sambil mengadakan penjagaan siang dan malam atas para musuh. Sementara itu orang Yehuda sudah kelelahan, pekerjaan masih banyak, musuh terus mengintimidasi. Maka Nehemia menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di belakang tembok, lalu memberi mereka semangat untuk percaya kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, serta siap berjuang demi keluarga. Ketika musuh mendengar bangsa Israel sudah bersiap perang, maka mereka pun tak berani bertindak lagi. Orang Yahudi kembali dapat bekerja untuk menyelesaikan tembok. Sambil sebagian membangun tembok, sebagian lainnya memegang tombak, perisai, panah, dan mengenakan baju jirah. Dibagi jadi beberapa kerja keras, beberapa berjaga dengan selengkap senjata untuk menunjukkan mereka siap bertempur. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya. Di samping Nehemia berdiri peniup sangkakala, supaya ketika sangkakala ditiup, semua orang dari berbagai penjuru tembok bisa segera datang untuk menghadang musuh. Dan kata Nehemia, Tuhan akan berperang bagi kita. Mereka semua bekerja dari fajar sampai menjelang malam. Penjagaan dilakukan pada malam hari dan semua rakyat harus bermalam di Yerusalem supaya mereka mengadakan supaya pekerjaan itu siang harinya bisa dikerjakan. Semua orang bahkan tidak sempat berganti pakaian karena semua bekerja sambil memegang senjata dengan tangan kanan. Beberapa waktu kemudian, para istri mengeluh karena mereka dan anak-anak mereka tidak punya gandum untuk dimakan. Mereka sudah berhutang, ladang dan rumah digadaikan, bahkan anak-anak terpaksa menjadi budak. Nehemia marah dengan keadaan yang menimpa mereka. Lalu setelah berpikir masak-masak, ia menggugat para pemuka dan penguasa yang telah makan riba dari saudara sebangsanya yang berutang. Lalu diadakanlah pertemuan raya dan di sana Nehemia berkata, kita harus selalu berusaha menebus sesama orang Yahudi dari bangsa lain. Namun para penguasa Yahudi justru menjual saudara sebangsanya. Mereka terdiam karena tidak dapat membantah. Kemudian Nehemia memerintahkan semua ladang dan rumah yang digadaikan rakyat harus dikembalikan. Semua hutang uang dan gandum dan minyak harus dihapuskan. Mereka sepakat. Lalu para imam diminta menjadi saksi dan Nehemia mengebaskan lipatan bajunya sambil berkata setiap orang yang tidak menepati janjinya akan dikebas oleh Allah keluar dari rumahnya. Pada tahun ke-20 sampai ke-32 pemerintahan Artasasta, Nehemia diangkat menjadi bupati di tanah Yehuda. Ini yang dilakukan oleh Nehemia. Ia tidak pernah mengambil haknya sebagai bupati. Kalau para bupati sebelumnya sangat memberatkan rakyat dengan membebankan 40 sikal perak sehari sebagai pajak bahan makanan dan anggur, bahkan membiarkan anak buahnya menindas rakyat, maka Nehemia justru mencurahkan segala tenaganya untuk pembangunan tembok, bahkan ia tidak mengambil tanah sedikit pun sebagai imbalan atas jabatannya. Ada sekitar 150 orang Yahudi yang sering datang berkunjung di kediamannya, ditambah tamu dari berbagai bangsa. Dan setiap hari Nehemia harus mengeluarkan sekitar 1 sapi, 6 domba gemuk, dan banyak ayam. Tiap 10 hari juga harus menyiapkan kembali persediaan anggur.
Namun Nehemia memutuskan untuk membiayai sendiri semua keperluan itu. Tidak mau menuntut tunjangan jabatan gubernur karena tahu beban rakyat sudah cukup berat. Doa Nehemia, aku mohon ya Allah, ingatlah segala yang telah kubuat untuk bangsa ini dan berkatilah aku. Sanballat, Tobia, dan Gesem mendengar tembok akhirnya telah selesai dibangun, walaupun gerbang belum dipasang pintunya. Mereka segera berniat untuk mencelakakan Nehemia. Lalu bersiasat mengajak Nehemia bertemu di Kefirim di lembah Ono. Nehemia menjawab dengan tegas, ia tengah melakukan pekerjaan yang besar sehingga tak bisa menghentikan demi berjumpa mereka. 4 kali mereka minta, 4 kali ditolak. Pada permintaan yang kelima, mereka membawa surat terbuka berisi tuduhan bahwa Nehemia ingin menjadi raja dan memberontak. Nehemia menyangkal dan tetap tidak bersedia datang berunding, malahan justru semakin bekerja sekuat tenaga. Suatu ketika Nehemia mendatangi rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel karena orang ini tidak datang menghadap dia. Namun Semaya mengajak Nehemia bertemunya di bait suci dengan mengunci semua pintu. Alasannya ada orang yang akan membunuh Nehemia malam itu. Nehemia menolak dan menyatakan ia tidak takut menghadapi orang yang akan membunuhnya. Nehemia tahu bahwa Semaya telah disuap Tobia dan Sanballat untuk menakut-nakuti Nehemia dan menghancurkan nama baik Nehemia. Doa Nehemia, ya Allahku, ingatlah tindakan Tobia dan Sanballat, juga Nabiah Noaja dan nabi-nabi lain yang menakut-nakutkan aku. Rupanya pejabat mulai disuap oleh Sanballat ketika mereka gagal untuk menakut-nakuti dengan cara mengintimidasi dalam peperangan. Akhirnya tanggal 25 bulan Elul, tembok itu pun selesai dikerjakan dalam 52 hari. Itu adalah 52 hari yang sangat melelahkan, sangat penuh pergumulan, dan sangat fokus. Nehemia sangat fokus untuk menyelesaikan tembok itu. Mendengar hal ini, semua musuh menjadi gentar, kehilangan muka, dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah Israel. Padahal banyak pemuka Yehuda yang terus berkomunikasi dengan Tobia, karena ia adalah menantu Sekanya bin Arah dan Yohanan anaknya memperistri anak Mesulam bin Berekia. Para pembesar itu selalu menyebut kebaikan Tobia di hadapan Nehemia, membocorkan perkataan Nehemia pada Tobia, dan menakut-nakuti Nehemia melalui mereka. Setelah tembok selesai, Nehemia memasang pintu di setiap pintu gerbang dan mengangkat penjaga pintu gerbang, para penyanyi, dan orang-orang Lewi. Pengawasan Yerusalem diserahkan pada Hanani, saudara Nehemia. Hanaya diangkat menjadi panglima benteng karena dia dapat dipercaya dan takut akan Allah lebih dari orang lain. Pintu gerbang Yerusalem hanya dibuka setelah siang hari dan saat ditutup harus dipaslang sambil dijaga. Kota Yerusalem saat itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Kita mendapatkan Tobia juga menggunakan pengaruhnya untuk terus mempengaruhi para pejabat yang merasa dirugikan oleh Nehemia, ya karena mereka harus membebaskan semua hutang. Jadi mereka berkoalisi dan berkhianat dengan mencoba untuk membocorkan segala rahasia Yerusalem kepada para musuh. Namun Tuhan menyertai sehingga tembok tetap dapat diselesaikan. Dan lihatlah ketika Nehemia mengangkat Hanaya menjadi panglima, dia mencari orang yang takut akan Allah lebih daripada orang lain. Karena penjaga atas kota yang terkuat bukanlah senjata yang hebat, namun adalah Tuhan sendiri sebagai kota bentengnya. Sensus penduduk Yerusalem pada rombongan pertama ini ya tercatat di Nehemia 7 ayat 5 sampai 73 yang rupanya sama persis dengan Esra pasal 2 ayat 1 sampai 70. Jadi saya akan membacakan aja dengan ringkas. Tuhan memberikan dalam hati Nehemia rencana untuk mencatat semua silsilah orang-orang yang lebih dahulu pulang ke Yerusalem. Inilah daftar itu. Orang-orang provinsi Yehuda yang pulang dari pembuangan, yaitu para tawanan yang dahulu diangkat oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan kembali ke Yerusalem dan Yehuda masing-masing ke kotanya, datang bersama-sama Zerubabel,
Yesua, Nehemia, Azaria, Raamnya, Nahamanin, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Banaa. Ada demikian banyak orang tercatat setiap kaumnya. Demikian orang-orang yang datang dan diam di luar Yerusalem, ada nama kotanya dan ada jumlahnya. Kemudian daftar kaum keluarga imam, kemudian kaum keluarga Lewi, keluarga penjaga gerbang di rumah Tuhan, kaum keluarga pekerja di rumah Tuhan, kaum keluarga para pelayan Salomo, seluruh keturunan pekerja di rumah Tuhan dan para pelayan Salomo, orang yang berangkat dari berbagai macam kota namun tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Israel asli, dan juga beberapa keluarga imam yang tak dapat membuktikan bahwa mereka adalah berasal dari keturunan imam. Semuanya diterima, semuanya menjadi penduduk, dan semuanya bersama-sama dianggap menjadi bagian dari bangsa Israel. Gubernur daerah Yehuda waktu itu sebelum Nehemia datang, waktu dalam rombongannya Zerubabel, dikatakan melarang mereka makan makanan yang dipersembahkan kepada Allah sampai ada seorang imam yang dapat minta petunjuk dengan memakai Urim dan Tumim. Tepat seperti yang dicatat oleh Esra pasal 2. Jadi total keseluruhan daripada rombongan Zerubabel adalah 42.360 orang yang datang dari Babel ke Yerusalem. Ditambah para pembantu mereka 7.337 orang dan para penyanyi sejumlah 245 orang. Mereka juga membawa binatang-binatang dan semuanya dicatat: kuda 736 ekor, bagal 245 ekor, unta 435 ekor, keledai 6.720 ekor. Luar biasa, catatan mereka sangat terperinci. Total sumbangan untuk biaya perbaikan rumah Tuhan juga dicatat, ya, dari sumbangan gubernur 8 kilo emas, 50 mangkok upacara, 500 jubah imam, dari para kepala kaum 168 kilo emas, 1.250 kilo perak, dan dari berbagai orang 168 kilo emas, 140 kilo perak, 67 jubah emas. Para imam dan orang Lewi, para penjaga gerbang, para penyanyi, banyak rakyat biasa, para pekerja rumah Tuhan seluruhnya, mereka menetap di kota-kota dan di desa-desa di daerah Yehuda. Jadi Yerusalem mulai dibangun, pemukiman di sekelilingnya juga mulai ada penghuni, walaupun masih sedikit orangnya, namun mereka sepakat untuk membangun kembali Yerusalem, bahkan kota Yehuda, bahkan daerah Yehuda. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana seorang Nehemia yang demikian fokus untuk menyelesaikan tembok. Tembok yang besar ukurannya itu selesai 52 hari, walaupun banyak tantangan, ya, membangkitkan akan hati rakyatnya, menghadapi tantangan daripada ancaman perang melalui serangan dari dalam, melalui persekongkolan dan banyak siasat untuk menjatuhkan Nehemia. Namun Nehemia tetap mengerjakan apa yang ditaruh Tuhan dalam hatinya, dan pada akhirnya semuanya selesai. Luar biasa, haleluya. Kita berdoa. Ajar kami Tuhan untuk setiap proyek yang Kau berikan dalam hidup ini, kami bisa fokus mengerjakannya sehingga dapat selesai dengan baik, bersandar kepada Engkau dan hanya kepada Engkau saja. Maka Tuhan, Engkau lah yang terus memberikan hikmat dan menyelesaikan segalanya dengan pertolongan. Kami mohonkan Tuhan untuk segala apa yang dikerjakan oleh setiap kami yang mendengar akan firman ini, biar kiranya Engkau Tuhan berikan semangat yang sama seperti yang telah Engkau berikan kepada Nehemia. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.